Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali hadir di dalam We For God Channel, di mana kami akan menghadirkan kesaksian dengan latar belakang narasumber yang memang dari Kristen, tetapi oleh pengaruh dunia, oleh kuasa dunia, beliau sempat terseret oleh arus dunia yang begitu hitam pekat, dan bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah, dengan kuasa-Nya yang tidak pernah terbatas, terus menjangkau dan menyentuh setiap manusia, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Dengan tangan-Nya yang terbuka, dengan tangan-Nya yang penuh kekuatan, Tuhan Yesus datang dan menjamah setiap pribadi, baik orang yang dari latar belakang agama yang berbeda, dan juga dari latar belakang orang-orang Kristen. Tuhan Yesus tetap sama. Dia tidak pernah pilih-pilih. Kalau dari yang latar belakang agama Islam, maka Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya lebih. Tidak, tetap sama, ya. Yang latar belakang Kristen pun juga dikasihi Tuhan. Cuman kadang-kadang banyak orang lebih menspesialisasikan. Kalau dari latar belakang Muslim kelihatannya spesial khusus, edisi khusus, ya. Tapi saya ingin katakan, tidak ada yang dikhususkan oleh Tuhan. Yang Tuhan ingin nyatakan adalah Dia pribadi yang baik. Dia tidak memandang kita berasal dari kondisi apapun, tetapi yang Tuhan inginkan kasih-Nya yang besar bisa tersampaikan kepada setiap manusia. Karena manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimana narasumber ini bisa diubahkan Tuhan? Bagaimana beliau bisa mengalami kuasa Tuhan? Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa. Seseorang yang hidup di dalam lumpur dosa. Hidup dengan berbagai kejahatan, ya. Tetapi Tuhan sayang, Tuhan datang dan menjamah beliau dan mengubahkan beliau. Dan pada malam hari ini narasumber sudah ada di tengah-tengah kita dan siap berbagi supaya kita semua bisa diberkati, bisa mengalami kuasa-Nya, bisa mengalami kasih-Nya, bisa dibangkitkan di dalam iman kita. Oke, teman-teman, kita sambut saja narasumber kita supaya kita langsung bisa mendengarkan secara langsung, ya. Bapak Maris Simanungkalit. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik Pak. Ya, haleluya, ya. Ya, kalau dilihat wajahnya sekarang sudah berbeda, tapi waktu masih melarikan diri dari Tuhan, tentu wajahnya tidak seperti ini. Ya, Ya benar Pak. karena orang yang ikut dunia itu wajahnya pasti berbeda. Orang yang ikut Tuhan Yesus pasti wajahnya berbeda. Ya. Amin. Dan inilah wajah orang yang sudah diubahkan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan Yesus memancar di dalam kehidupan beliau. Oke, teman-teman. Dan terima kasih buat Pak Maris yang sudah hadir dan mau berbagi di dalam kehidupan. Kami sangat sukacita dan kami siap untuk mendengarkan apa yang Anda akan sampaikan kepada kami supaya kami semuanya dikuatkan, mendapatkan penghiburan dan iman teman-teman semakin dibangkitkan di dalam Tuhan. Oke Pak Maris, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda. Silakan Pak Maris. Oke, terima kasih Pak Yusuf kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, nama saya Marisi Simanungkalit. Saya berasal dari suku Batak dan latar belakang saya memang adalah keluarga Kristen. Keluarga Kristen, dan saya lahir di kampung Kabupaten Dairi, itu berbatasan dengan Banda Aceh dengan Sumatera Utara. Dan kami bersaudara ada 12, saya anak nomor 3. Saya sebenarnya bercita-cita sejak SMP itu untuk menjadi seorang angkatan.
Jadi tujuan saya adalah bercita-cita jadi akabri. Jadi sejak SMP saya sudah melatih diri, baik lari dan tinju dan segala macam untuk olahraga mempersiapkan diri. Tapi kenyataan memang tidak seperti yang saya harapkan, karena ketika saya lulus SMA dalam perpanjangan waktu tahun 79, ternyata badan saya tidak memenuhi syarat tingginya, sehingga saya tidak bisa masuk ke sana. Dan di situ saya merasa memang sepertinya tidak ada harapan. Tetapi walaupun kami dari keluarga Kristen, itu kalau tentang keperdukunan itu sepertinya nggak ada masalah. Dan ibu saya yang membesarkan saya sejak lahir di sana sampai lulus SMA, karena ada usaha dagang dan juga saya ikut di sana, juga pakai kuasa mistik. Setiap toko dibuka itu pakai seperti itu. Tetapi bagi saya tidak memikirkan itu sampai pada akhirnya, karena saya sepertinya kalau tinggal di kampung itu rasanya saya tidak punya masa depan, sehingga saya putuskan untuk merantau. Tapi sebelumnya saya pergi ke beberapa guru untuk mempersiapkan diri, karena saya tahu sejak kecil sampai SMA saya tahun 79 tidak pernah berpisah dari orang tua. Tapi kali ini saya bertekad untuk meninggalkan kampung untuk masa depan. Tujuan saya memang rencana dulu adalah ke Kalimantan. Tetapi sebelum saya berangkat itu saya mempersiapkan diri. Setelah saya lulus dari SMA itu, sebelum lulus pun saya sudah siap-siap. Karena waktu kelas 3 SMA, badan saya tidak memenuhi syarat untuk masuk akabri. Tingginya hanya 160. Ya, itu yang membuat saya tidak ada harapan. Lalu saya putuskan untuk pergi dari kampung halaman. Saya pergi ke satu guru masih di kampung saya untuk mendapatkan kekuatan magic. Lalu saya juga berguru selama 6 bulan di satu perguruan yang suhunya adalah orang Tionghoa, di kuburan Tionghoa di Kabupaten Dairis di Kalang. Saya belajar di sana ilmu kungfu sampai akhirnya saya dapat juga ada jubah, dan saya sudah dilatih sedemikian rupa. Pada kelulusannya, darah dari guru saya suhu itu setelah atraksi beberapa jam, lalu dia bersemedi, lalu dia ambil kayak samurai, dia bersalto, kemudian dia sudah siapkan gelas, lalu berisi air sedikit, lalu lidahnya ditarik, lalu dipotong. Darah mengalir ke gelas itu, lalu dibakarlah tulisan-tulisan Tionghoa. Dibakar di gelas itu, abunya masuk, diaduk, lalu dia bersemedi, kemudian saya berhadapan dengan dia, lalu saya meminum darahnya itu. Nah, tujuannya adalah kekebalan dan kelincahan tubuh. Karena ilmu kungfu itu adalah kelincahan tubuh. Itu yang saya lakukan setelah saya lulus. Kemudian saya tidak cukup di situ, saya pergi ke salah satu pedesaan jalan kaki itu setengah hari di satu pedalaman yang namanya Sinar Pagi. Satu desa di Perdomuan melewati beberapa kecamatan. Tidak ada kendaraan, tidak ada sepeda. Itu jalannya turun naik dan banyak binatang-binatang buas yang memang harus saya lewati. Karena ada tekad akhirnya saya berguru di sana. Tujuannya adalah juga ilmu kekebalan dan juga untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Setelah selesai semua itu lulus dengan semua jampi-jampinya yang dulu saya banggakan, setelah saya mengenal Yesus secara pribadi, ternyata itu adalah tipu muslihat iblis. Nah, proses itu akhirnya suatu ketika untuk menyatakan saya lulus untuk menghafal semua apa yang dikatakan guru, saya harus pergi 7 hari setiap pagi di atas gunung sebelum matahari terbit.
selama 7 hari berturut-turut, maka saya harus ada di sana dan mengucapkan ritual itu, kemudian mengusap itu 7 kali dari atas ke di muka saya seperti ini 7 kali sampai 7 hari. Setelah itu lulus, barulah saya berangkat pulang ke rumah saya. Sebelum saya berangkat, memang orang tua saya sebenarnya tidak setuju saya untuk merantau karena ya, saya tidak pernah berpisah dari orang tua. Mungkin mereka takut atau khawatir gitu. Tapi karena saya sudah tekad, karena adik-adik saya banyak dan di kampung itu sangat susah hanya bertani dan sulit sekali untuk masa depan. Sehingga tekad itu bulat. Nah, ilmu saya ini saya coba 1 kali. Biasanya kalau malam minggu di kampung saya, itu anak-anak muda juga kumpul. Saya pergi ke satu tempat di kota itu, ada namanya semacam restoran, tapi itu kumpulan orang-orang senteng, ya orang-orang jagoan lah, yang menguasai terminal, yang menguasai bus-bus dan segala macam di kota. Jadi orang yang masuk ke restoran itu adalah orang-orang jagoan, orang-orang yang berilmu. Tapi saya sengaja ke sana sendiri, karena saya sudah siap. Saya hanya mencoba apakah benar bahwa saya ini memang memiliki kekuatan itu. Begitu saya melangkah masuk itu, masih di depan pintu, saya tatap muka dengan seseorang yang saya tidak kenal sebenarnya. Begitu ketemu matanya dengan mata saya, dia langsung pergi gertak saya. Kamu menantang, katanya begitu. Saya tenang saja, saya bilang saya bukan menantang, Pak. Jadi itu pakai bahasa Batak. Saya tidak menantang. Jadi kalau istilah di sana itu, kalau Mas di sana itu bilang lae. Saya tidak menantang lae. Tapi kalau situ juga menawar, ya tidak apa-apa. Nah, karena saya mengatakan begitu, dia langsung ngamuk berdiri dari kursinya di meja, langsung dia ambil rencong yang rencong itu kayak berputar-putar begini dari kuningan. Dia tancapkan di meja. Saya ketawa, dia tambah marah dia. Dia ambil itu, dia dorong, tapi saya duluan kaki saya nendang dia. Setelah itu didorong lagi, akhirnya kena saya di sini. Nah, baju saya sobek, tapi saya tidak luka. Nah, akhirnya saya kejar dia terus akhirnya sampai ke belakang. Ternyata di belakang semua teman-temannya banyak. Akhirnya keluar semua, dan semua itu adalah orang-orang memang terkenal di kota itu, adalah jagoan yang memegang bis, yang memegang terminal. Pada masa itu tahun 79, ya aparat keamanan masih belum seperti sekarang. Jadi mereka merajalela di sana. Dan saya hadapi, ternyata ada seseorang yang mengenal saya, dan itu masih ada hubungan karena ibunya dengan ibu saya kakak beradik, tapi lain bapak, lain bapak lah gitu ya, marga berbeda. Lalu dibilang, Dek, kenapa kamu di sini? Enggak, ini loh orang ini saya tidak tahu, tapi kok dia mau menantang saya siap. Dimanapun saya bilang. Tapi pada akhirnya abang saya ini mengajak mau berdamai besoknya di salah satu restoran. Akhirnya saya bilang, kalau dia juga mau, sekarang juga kita pertontonkan, saya bilang. Tapi akhirnya karena kakak saya bilang, sudah ini anak buah saya apa yang saya putuskan, saya pastikan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya oke lah, saya serahkan. Akhirnya didamaikanlah. Dan beberapa hari kemudian dari situ saya berangkat dari kota itu menuju ke Palembang, naik bus. Waktu itu tahun 79, saya masih ingat 2 minggu di jalan. 2 minggu di jalan naik bus karena jalannya masih tanah. Jadi ini saya alami itu 2 minggu. Sampai di sana, pendek cerita, akhirnya saya di sana hidup bergabung dengan satu kelompok yang namanya Jawa Batak. Ada 2 orang Jawa, 5 orang Batak. Salah satu diantaranya saya. Mengontrak satu rumah di dekat Kebon Baru, Palembang. Tetapi pekerjaan semua orang-orang ini adalah memang anggota UKA. UKA itu adalah seperti unit tenaga kerja di pelabuhan yang serabutan. Kalau ada kapal, bongkar muat seperti itu. Tetapi itu sebenarnya hanya jalan untuk masuk aja. Tetapi kegiatan yang dilakukan adalah mencuri dari kapal-kapal luar. Nah, tahun 79 itu saya ikut di situ
beberapa bulan dan kemudian kami mendapatkan banyak uang dengan menjatuhkan barang-barang ke Sungai Musi dan juga speedboat sudah ada di bawah. Di barang-barang itu masuk kemudian langsung pada biasanya kami operasi malam. Malam kemudian itu nanti di Pasar 16 langsung store, semua sudah ada di sana. Tapi pada satu saat kami rupa-rupanya kelompok kami ini sudah diintai oleh apa namanya intel atau polisi pelabuhan. Nah, pada saat itu saya ditugaskan oleh teman-teman di Pasar 16 untuk transaksi barang dan mereka membawa barang dari speedboat. Masuk waktu itu tahun 9 televisi berwarna dari kapal Korea, beberapa unit bawa itu, ada juga mesin-mesin apa itu dan segala macam yang diambil dari kapal. Setelah sampai di Pasar 16 itu saya tidak tahu bahwa ada orang-orang yang sudah di atas juga menunggu speedboat ini. Dan saya ada di atas, ternyata ketika barang itu tiba, itu beberapa aparat sudah siap dengan senjata. Dan langsung diarahkan kepada speedboat yang sudah mau sandar ini. Akhirnya tidak bisa bergerak, saya melihat situasi itu, malam itu juga saya lari ke Jakarta. Tujuan saya sebenarnya ke Palembang, ke Kalimantan, tapi kapal yang saya tumpangi pada saat itu mendarat itu dia berlabuh di Pasar Ikan Jakarta, Pasar Ikan. Dan pada saat itu kondisi saya sebenarnya sudah termasuk buron, tapi teman-teman saya ditangkap semua. Saya di Jakarta. Dengan ilmu yang saya dapatkan itu pula saya bergabung dan mengenal yang namanya salah satu jagoan yang memegang pelabuhan Pasar Ikan itu namanya Sinaga. Suku orang Batak dari Kisaran, ya. Dia sebenarnya kecil tapi ilmunya hebat dan dia kuasai pelabuhan Pasar Ikan. Sehingga saya kenal di sana, saya bergabung dengan dia dan kami bebas dan semua ada setor juga orang-orang kapal dan sebagainya. Dan itu akhirnya kita dengan uang itulah kita juga membawa situasi kita semakin merajalela. Akhirnya pendek cerita saya terlibat di dalam hidup di malam-malam di Keramat Tunggal, di Pasar Ikan dengan perempuan-perempuan yang enggak benar. Nah, pada saat itu saya sudah tidak memahami lagi mau tujuan saya juga tidak jelas hidup saya mau kemana begitu. Dan pada saat itu saya memang sudah tidak pernah lagi ke gereja, hanya hidup berfoya-foya dan melakukan berbagai macam aktivitas yang menyusahkan diri saya sendiri sebenarnya, minum, mabuk, main perempuan, dan uang banyak dengan cara yang enggak benar. Nah, suatu ketika akhirnya saya juga harus mengalami satu keadaan yang sangat menyakitkan, di mana kondisi saya parah, mohon maaf, kelaki-lakian saya, kejantanan saya, kena penyakit pada saat itu disebut penyakit laki-laki, sifilis katanya begitu. Tapi kalau sekarang mungkin saya nggak tahu itu yang disebut apa itu. Jadi akhirnya saya ke dokter dan sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Saya harus makan obat banyak pil itu untuk menyembuhkan supaya rasa sakitnya hilang. Nah, pada satu saat dan dokter bilang bahwa kamu ini sudah rusak, kamu tidak mungkin bisa punya keturunan. Itu satu keadaan. Tetapi ilmu saya ini tetap yang menjadi pegangan dan harapan saya. Akhirnya saya melibatkan diri dalam satu kegiatan berpisah dengan Sinaga. Saya masuk di Terminal Pulau Gadung. Di Terminal Pulau Gadung, semua aktivitas yang kita lakukan bergabung dengan beberapa orang yang pada akhirnya saya bertempat tinggal di satu tempat dekat pabrik Vespa. Pabrik Vespa itu dekat Kelapa Gading. Akhirnya satu situasi yang memaksa saya melakukan satu rencana untuk menghabisi seseorang. Tetapi saya tahu bahwa ini adalah keinginan yang tidak terkendali karena apa namanya rasa dendam dan segala macam karena ada kaitannya dengan keluarga.
Dan yang saya mau ambil ini juga adalah keluarga dari etnis Batak, tapi agama yang berbeda. Agama yang berbeda. Dan akhirnya waktu pada hari H yang saya sudah tentukan, di mana alat saya juga sudah saya siapkan, dan pada saat itu adalah hari Minggu, jam 7 malam yang harus saya lakukan. Tapi sebelum jam itu terjadi, saya pergi kepada di Kuitang, di asrama Brimob, karena saya mengenal yang namanya satu sahabat dari Brimob, itu namanya Pak Huta Barat, menikah dengan orang Jawa. Saya pergi ke sana karena tujuan saya adalah karena saya pasti akan menyerahkan diri ke kepolisian setelah saya melakukan aksi saya. Itu tujuan saya. Tapi ketika saya pergi ke Kuitang, saya pergi ke sana, saya tidak mendapatkan Pak Huta Barat dan Ibu Huta Barat juga tidak ada. Yang ada adalah saudaranya atau keluarganya. Lalu saya tanya, di mana Pak Huta Barat? Pak Huta Barat tidak ada. Ibu di mana? Ke gereja. Nah, pada saat saya tunggu, jam berapa pulang? Jam 1. Saya datang waktu itu kira-kira jam 12 lebih. Saya tunggu jam 1 lebih sedikit, mereka datang. Tapi yang aneh itu, Pak Huta Barat pulang dengan 2 bapak-bapak. Tapi Pak Huta Baratnya tidak ada. Nah, setelah sampai di rumah, kita kenalan dan sebagainya. Ternyata Pak Huta Barat ada dinas di Sukabumi. Lalu saya berkenalan dengan ternyata 2 bapak-bapak yang bersama dengan Ibu Huta Barat itu adalah 2 pendeta. 2 pendeta. Nah, pendeta ini saya pikir biasa saja, tapi ternyata salah pengertian saya. Pendeta itu yang akhirnya melalui pendeta inilah saya akhirnya mengenal Kristus beberapa tahun kemudian. Nah, ceritanya waktu itu pendeta itu namanya Lispan. Lispan namanya. Dek, ada apa? Kamu kok seperti ini? Kenapa cari Pak Huta Barat? Tidak, saya tidak ada apa-apa, saya bilang. Tapi ternyata Bapak ini, Pak Lispan ini seperti dia punya sesuatu. Dia melihat situasi saya, sepertinya dia tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan. Lalu dia terus menanyakan saya. Dia bilang, kamu punya rencana yang harusnya itu kamu tidak lakukan. Dan kamu tidak perlu lakukan itu, karena saya cerita bahwa saya melakukan ini karena ini. Dia bilang, itu tidak benar apa yang kamu lakukan itu. Jawabannya nanti kamu akan tahu, dia bilang begitu. Jadi kamu nggak usah lakukan. Lalu saya didoakan pada saat itu, didoakan lalu dikasih kartu nama. Nah, kartu namanya itu alamatnya Jalan Kendang Sari 3 nomor 109 Surabaya. Saya masih ingat. Dan ada nomor telepon rumah. Saya taruh di dompet saya. Setelah saya didoakan, saya pamit pergi. Pergi pulang, pulang dari sana, sudah jam 3 saya pulang dari Kuitang, saya naik bus ke Pulau Gadung, ke tempat saya, di mana aksi saya akan saya lakukan. Pulang sampai di sana kira-kira jam 4:30, saya ketemu dengan namanya teman saya, Pak Sianturi, yang menikah dengan orang Betawi, dan kita biasa di Pulau Gadung. Dia pulang bawa minuman dari Pulau Gadung. Ketemu. Dia bilang, Khalid, ada apa? Enggak. Ini ada saya bawa jatah. Nah, saya bilang, oke lah. Saya bilang, akhirnya kita minum. Kita sudah biasa minum sebenarnya. 1 botol, 2 botol itu sudah biasa. Tapi saya tidak tahu kenapa saya minum itu belum sampai 1 botol, menurut saya sudah mabuk berat. Akhirnya saya tertidur di rumah dan terbuka pintu itu sampai pagi. Itulah yang membuat saya tidak terjadi rencana pembunuhan itu. Sehingga pada saat itu pula, pada pagi-pagi waktu saya dibangunkan oleh seorang anak yang sampai hari ini saya tidak tahu siapa anak itu. Dan kemudian anak itu melemparkan ke saya 1 amplop, yang kemudian amplop itu saya baca, ternyata benar bahwa saya kalau melakukan pembunuhan itu adalah salah besar. Karena itu adalah balas dendam terhadap keluarga. Nah, itulah ceritanya, akhirnya tidak jadi rencana itu. Akhirnya saya kembali ke terminal dan melakukan aktivitas. Kemudian saya rencana bersama-sama dengan kelompok yang biasa tahun 79, 80, 81, semua orang sudah tahu bahwa bis-bis dari luar kota, Jakarta sampai ke Bali atau ke Lombok, itu biasanya ditodong di Jember, di mana, di Lumajang, atau ke Sumatera dan sebagainya. Saya
dengan pimpinannya itu Yos namanya, yang berasal dari Kabupaten Deri, dan dia mantan napi yang melarikan diri dari sana setelah melakukan aksi di Sidikalang kota saya. Saya ketemu dengan dia, akhirnya itu menjadi bos di sana, dan kita kerjasama dengan kondektur dan dengan supir-supir pada saat itu. Ternyata selama itu semua penumpang di tengah-tengah jalan di hutan ditodong semua, diancam, supir pura-pura dipukul, kondektur diancam, tapi itu adalah rekayasa sandiwara karena mereka juga akan dapat bagian. Itulah yang terjadi, yang pada akhirnya pada zaman Pak Harto itu dilakukan, diterjunkanlah Kopassus. Kopassus pada tahun 81-82 itu sudah tercium sampai di Sumatera, ke Lombok, dan mau ke Bali. Bis-bis yang ditodong itu akhirnya dari TNI diturunkan, dan banyak dari korban misterius, dan saya melarikan diri pada saat saya di Semarang, 6 bulan dan bersembunyi di Semarang. Dari Semarang, di Semarang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, kegiatan yang juga bertentangan dengan hukum dan juga melampiaskan hawa nafsu saya sendiri. Nah, kemudian saya berangkat ke Surabaya karena ketakutan yang luar biasa. Tapi di Surabaya, disitulah saya diingatkan. Saya menelepon dari terminal, dari telepon umum, saya ambil kartu nama yang saya ingat waktu di Jakarta itu. Dan ternyata pendeta itu, Lispan itulah, pada jam 4 pagi saya telepon dan dia angkat sendiri. Akhirnya disuruh saya mampir ke rumahnya. Akhirnya saya mampir di sana. 2 minggu kemudian mereka sudah rencanakan untuk pertemuan dengan para pendeta, para pelayan. Karena di rumahnya itu adalah yayasan, banyak orang-orang di sana, anak-anak segala suku. Ada Tionghoa, ada orang Irian, ada Ambon, ada Batak, ada Jawa, macam-macam di sana. Karena mereka adalah pelayanan. Dan saya sendiri pada saat itu masih minum-minum, masih merokok. Dan saya tidak betah di sana, saya sudah mau kabur. Dan ternyata mereka mengawasi saya. Nah, pada hari Minggu, saya masih ingat tanggal 22 Oktober, hari Minggu, saya masih ingat itu, saya dipanggil dari belakang. Ternyata mereka sudah siapkan semua, mereka di depan, yaitu para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan. Lalu saya diajak, lalu dipanggil, lalu kamarnya itu terbuka dengan tempat tidur di situ, lalu dengan seorang perempuan, jadi bertiga kami di sana, tapi pintu terbuka, lalu orang-orang berjaga-jaga di ruang tamu, mereka berdoa. Nah, waktu itu berdoa di sana, di yayasan itu, berdoa agak beda dengan yang saya tahu. Itu mereka berdoa, umat kami ada suara-suara yang saya tidak tahu apa yang mereka ucapkan pada saat itu, karena saya tidak mengerti pada saat itu. Lalu saya diajak ke kamar dan berlutut. Ya, berlutut saya di tengah-tengah, kemudian seorang ibu di sini, dan di sebelah kanan saya ini hamba Tuhan Pak Lispan. Nah, ibu ini disuruh berdoa pertama. Lalu saya dibilang nanti kamu berdoa. Lalu saya dibilang, saya tidak jawab karena pada saat itu saya belum bisa berdoa. Tidak bisa saya berdoa. Lalu pada saat itu berdoa, yang di sana juga berdoa, saya dengar apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka katakan, saya tidak paham. Lalu ketika ibu ini selesai berdoa, tiba saatnya saya sudah gelisah, sudah ketakutan, bercampur baur semua. Dan saya sudah nggak konsentrasi lagi, saya lihat ke sana, buka mata. Dan pada akhirnya saya tidak mungkin, dan saya tidak bisa berdoa. Pada saat itu saya berpikir bahwa amin itu pasti ada. Sampai jam berapapun saya akan tunggu. Akhirnya, maaf, pada saat saya tutup mata kembali, pada saya tutup mata pura-pura berdoa, tapi pikiran saya sudah kacau balau. Saya tutup mata begini. Pada saat tutup mata itulah ada benda yang menekan kepala saya. Awalnya pelan. Ketika saya tahan makin berat. Ketika saya tahan makin berat. Akhirnya pada puncaknya bergumul luar biasa. Saya tidak melihat lagi lingkungan saya, tetapi yang saya konsentrasi adalah beban yang dari atas ini, seperti peti yang sangat besar menimpa kepala saya, sampai pada akhirnya suara saya mau hilang, dan semua baca-bacaan ilmu-ilmu saya
untuk melawan beban yang sangat berat ini. Tapi kenyataan tidak bisa, sampai akhirnya suara saya mau habis, jantung saya sepertinya udah mau pecah. Kalau saya tahan itu mungkin saya akan mati. Dan pada saat itu saya merasa tidak mampu lagi, sudah habis tenaga saya. Begitu saya lepas, apa yang terjadi? Suara saya sudah tidak kuat dan merasa saya tidak mampu lagi, dan kemudian keluar kata-kata saya menyerah. Itulah kata-kata saya. Pada saat saya menyerah, nah, orang-orang ini bangkit semua dan pegang saya karena meronta-ronta. Lalu Pak Lispan bilang, buka hatimu, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Itu yang saya dengar. Lalu pada saat saya menyerah dan kata-kata yang saya dengar, akhirnya saya mau menerima Yesus, saya buka hati saya. Pada saat terima Yesus itu, perasaan saya berubah dan saya menangis menjerit sejadi-jadinya. Tapi rasanya beban saya hilang pada saat itu, tekanan itu. Dan saya merasakan damai yang luar biasa, walaupun nangis, tapi sukacita luar biasa. Saya tidak bisa, belum pernah saya rasakan seperti itu selama saya hidup. Dan kemudian beberapa di antara memegang saya, lalu Pak Lispan bilang, kamu tenang dulu, minum dulu. Lalu dia bilang, kamu punya ini. Dia bilang, kamu harus serahkan. Lalu saya serahkan, saya mengakui bahwa punya ini, ada ikat pinggang, ada cincin, ada di pegangan, di kantong, dan segalanya macam. Ada mantra-mantra, dan semua ada jubah saya. Lalu mereka bilang itu harus dibakar semua. Dan pada saat saya terima Yesus, Roh Kudus itu menguasai hati saya. Saya jadi benci dengan semua alat yang saya punya itu. Saya benci bahwa saya sudah mengalami satu damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang tidak mungkin lagi saya dapatkan dari mana-mana pun. Nah, pada saat itulah saya dilepaskan oleh mereka, didoakan, dilepaskan, dibakar semua alat-alatnya. Dan pada saat itu saya dibukakan oleh Tuhan. Saya baca Alkitab, mulai sejak itu saya bisa berdoa. Saya menangis, dan pada saat itu juga hari lepas hari saya selalu siang malam baca Alkitab. Tapi pada hari kedua setelah itu, saya mengalami satu kejadian di mana saya tidur, saya berteriak-teriak seperti ada orang yang mau membunuh saya. Ternyata Pak Lisman ini mendengar dari kamarnya, akhirnya dia datang. Lalu dia pukul saya, bangun, dia bilang begitu. Akhirnya saya bangun. Ada apa, Pak? Ya, kamu masih ada kekuatan lain yang kamu simpan, yang kamu tidak akui. Coba kamu ingat, kalau tidak ada itu tidak mungkin. Tuhan mau kamu supaya bersih, katanya gitu. Akhirnya saya ingat-ingat, ternyata betul. Lalu saya akui semuanya, diserahkan, lalu dibakar kembali. Lalu sejak itulah tidak ada lagi, saya sudah bebas menikmati Alkitab luar biasa. Dulunya saya tidak suka Alkitab, tapi mulai sejak itu saya menikmati firman Tuhan itu hidup, membawa saya pengertian-pengertian yang luar biasa. Dan pada akhirnya saya memahami kalau orang tidak menerima Yesus Kristus, mereka akan binasa. Itu pemahaman saya pada saat itu. Setelah berminggu-minggu saya belajar Alkitab, akhirnya saya dari rumah ke tukang beca, saya menginjili, tapi saya tidak ada rasa takut, sepertinya saya bukan diri saya. Sampai satu hari Jumat, saya pergi keliling dekat masjid, ada seseorang yang mau membunyikan adzan dari rumahnya mau ke masjid. Saya dengan dua perempuan berteman dengan saya, mendampingi saya. Saya bilang, Pak, ada berita sukacita yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Tolong berikan waktu. Yang sangat luar biasa, Bapak itu menurut dan pulang ke rumah sebentar. Saya ceritakan Yesus kepadanya. Tetapi memang Bapak itu tidak menjawab sama sekali apapun, hanya diam dan mendengar. Dan saya kasih ilustrasi pada saat itu yang sampai hari ini pun saya pakai ilustrasi itu. Saya kasih ilustrasi kepada Bapak itu, seperti kita di dunia ini, kita berada dalam sumur yang sangat besar dan sangat dalam. Semua agama ada di sana, semua ilmu ada di sana, siapapun ada di sana, semua manusia ada di sana. Dan semua manusia lewat agama, lewat pengetahuan, lewat kekayaan, mau keluar dari sumur itu.
tapi kenyataan tidak bisa. Itu hanya anak tangga tapi jatuh kemudian. Tapi kemudian ada sautas tali yang dari atas. Dan tali itu datang dari atas. Siapa yang percaya dan berpegang kepada tali itu, dia akan keluar dari sumur itu. Dan tali itu saya bilang itulah Yesus Kristus Juru Selamat. Dan itulah yang menyelamatkan saya keluar dari sumur kebinasaan itu. Tetapi Bapak itu tidak menjawab apa-apa. Lalu saya berdoa, dia pun diam. Saya berdoa dengan dua ibu ini, lalu saya salam dia, saya pamit. Itu yang terjadi, saya tidak bisa lupakan itu. Di daerah Pertamina, perumahan Pertamina Surabaya di Kutisari. Lalu kemudian di bis-bis kota ketika mau pergi kemana-mana, saya pergi sampai buka Alkitab seperti khotbah di bis. Sampai Pak Lisman bilang, Riz, ini nggak boleh seperti ini. Tapi saya tidak kuat, tidak tahan. Beberapa bulan itu, kejadian itu saya alami. Yang kemudian saya masuk sekolah Alkitab, 6 bulan di sekolah Alkitab malam dari I3 yang ada dulu di Surabaya. Setelah itu kemudian saya diutus kemana? Ke Sumatera. Di Sumatera saya berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami mendoakan, melepaskan dan membakar kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan luar biasa. Itu yang saya alami pada saat itu. Dan Pak Lisman bilang bahwa kamu itu adalah seorang hamba Tuhan. Dan itu yang membuat saya bahwa saya memang dipanggil Tuhan. Walaupun saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Nah, pada tahun 82 itulah bulan Oktober tanggal 22 saya mengalami kelahiran baru. Dan saya punya keyakinan dan saya percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa saya diselamatkan pada saat itulah. Namaku sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Aku sudah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Dan saya tahu firman Tuhan itu tertulis. Bahwa hidup yang kekal itu satu kali saya terima, selama dari itu menjadi milik. Dan untuk itulah aku hidup untuk kemuliaan namanya. Karena saya tahu saya tidak bisa balas semuanya. Nah, pada saat tahun 83 akhirnya saya berangkat ke Irian untuk menginjil di Jayapura. Selama kurang lebih 3 tahun saya di sana, sampai ke Arso, ke daerah transmigran, saya mengalami banyak keadaan-keadaan yang sangat sulit. Makan tidak ada, diancam dan sebagainya. Sempat waktu itu anggota 125 dari Hasanuddin Makassar, karena pada saat itu jam malam, saya di Arso pelayanan besoknya di satu gereja transmigrasi. Itu keadaan darurat memang pada saat itu, karena keadaan di Jayapura dalam keadaan seperti itu, di mana ada kelompok yang mau berpisah. Dan penjara di Jayapura diserang, dan saya tahu itu banyak juga yang terjadi pada saat itu, tapi tidak ekspos pada saat itu. Pada saat saya di sana, pergi ke pelayanan, jam malam tiba di sana. Nah, saya jalan kaki di hutan. Nah, saat itu, dan anggota 125 saya tidak tahu bahwa itu TNI dari Angkatan Darat. Saya bilang berhenti, saya berhenti di jalan. Mereka pakai sarung seperti ini, tapi senjata pakai sarung. Saya berhenti, saya bawa tas yang isinya adalah Alkitab dan baju. Berhenti, saya berhenti. Letakkan tas, letakkan, angkat tangan. Saya angkat tangan, lalu dibuka semua. Kamu siapa? Saya utusan dari dinas menteri dari Departemen Agama Jayapura untuk melayani di gereja Arso. Oh begitu, mana suratnya ini? Akhirnya malam ini kamu harus ada di pos, tidak boleh kemana-mana. Besok pagi baru kamu tunggu mobil, kalau ada baru kamu berangkat ke tempat tujuan. Oke. Pada akhirnya besok paginya saya selamat dan sampai di daerah Arso, dan saya memberitakan Injil di sana. Suatu saat saya mengalami juga di Arso itu sampai tidur di daerah transmigrasi, tidur satu rumah dengan alas tempat tidur yang apa adanya daerah transmigrasi dalam rangka penginjilan. Dan yang saya tempati itu bukan orang Kristen. Saya di sana melayani dengan sungguh-sungguh tanpa bantuan apapun. Tetapi saya melihat Tuhan beserta saya. Tapi pada akhirnya saya kena malaria 3 bulan, mau mati, 3 bulan tidak bisa berdiri. Pada saat itulah saya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Saya tidak pikirkan masa depan. Tapi justru dalam keadaan itulah total saya menyerah kepada Tuhan.
Ketika saya menyerah kepada Tuhan, saya pakai obat, pakai dokter, saya tidak sembuh. Saya sudah nggak bisa berdiri, tapi pada saat itulah dijamah oleh Tuhan dan saya disembuhkan dan hilang. Nah, waktu itu tahun 85 akhirnya saya pulang ke Sumatera dan saya menikah, yang sekarang ini menjadi istri saya, dan saya tidak pernah pacaran seperti orang biasa, hanya lewat surat, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, dan harus dia siap menjadi seorang istri, seorang hamba Tuhan. Dan itulah yang menjadi istri saya. Dan setelah itu saya menikah, diberkati di gereja, pulang ke Jakarta. Dan di Jakarta saya melayani Tuhan, dan melayani Tuhan di persekutuan-persekutuan di Semper. Dan saya membuka satu persekutuan di Jakarta Utara. Dan saya memang banyak sekali dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang memang sederhana. Yang pada akhirnya tahun 87 kami 85 menikah, punya anak satu di Jakarta, kemudian 87 kembali ke Surabaya. Saya menjadi pimpinan yayasan karena Pak Lisman kecelakaan dan meninggal. Saya menjadi pimpinan yayasan yang ditanganinya selama 2 tahun. Dan setelah itu apa yang terjadi, memang benar bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali diperbarui sepenuhnya, sehingga harapan apa yang dokter bilang divonis saya tidak bisa punya anak, ternyata saya punya anak sampai 3 sekarang, dan semua hamba Tuhan dari sekolah teologi semua melayani Tuhan. Dan saat ini kami sedang, di mana saat ini saya sedang ada para penonton yang saya kasihi. Saya berada di gereja yang saya bangun, ukurannya 6x10. Kami sekeluarga melayani di sini. Jemaat-jemaat yang kami layani adalah orang-orang 90% adalah dari seberang, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang sederhana. Karena konsep saya, gereja itu adalah melayani, bukan mencari uang. Dan saya selalu ada pekerjaan yang lain. Saya justru membiayai orang lain dan sebagainya. Dan saya tahu organisasi hanya alat. Dan puji Tuhan sampai hari ini ada banyak juga orang-orang yang saya layani dari gereja lain karena ditolak dari gereja lain karena persyaratan-persyaratan yang mereka tidak bisa penuhi. Ada banyak orang selain dari gereja lain karena ditolak, karena mereka sudah jatuh dalam dosa, dan mereka syarat gereja sangat ketat, harus berguru pada saat mereka sudah kandungannya besar, dan mereka tidak lain, dan saya harus terjun di situ. Ada orang di terminal Bungurasi, orang Kristen meninggal, tidak ada orang melayani, padahal gerejanya jelas. Ketika ditelepon gerejanya, karena mereka tidak pernah ke gereja, tidak mau melayani. Akhirnya saya pakai gereja hanya alat, dan saya layani sepenuhnya, dan kita biayai semua. Karena saya juga orangnya tidak mau diam, dan selalu ada usaha bekerja dengan benar. Bahkan saya pernah sampai Grab, saya lakukan walaupun saya hamba Tuhan. Yang penting benar, saya lakukan itu, dan Tuhan selalu membuka jalan dan memberkati. Dan semua bisa jadi, sampai akhirnya juga Bapak Ibu, saya saksikan ini bagaimana Tuhan kita yang janjinya ya dan amin. Waktu saya keluar dari Sumatera hanya SMA, tapi sekarang ini saya sudah bisa sampai mengecap pendidikan teologi, menjadi alat fasilitas bagi saya, belajar semua, sampai anak saya semua juga lulus dari STT semua, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang melayani. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga membangun gereja ini. Secara manusia saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Punya rumah, punya gereja di sini. Kami tidak mengerti. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu ajaib luar biasa. Saya dipulihkan total. Walaupun usia saya sudah 64. Bulan Mei yang akan datang saya genap usia 64 tahun. Tetapi saya lihat bahwa memang orang yang dilahirkan kembali itu berbeda. Proses penuaan itu akan diperlambat oleh Tuhan, dan saya merasa luar biasa oleh Tuhan kekuatan, dan saya dikasih kesempatan untuk mengajar di SMK. Bahkan saya jadi mengajar di salah satu STT teologi, ya, dosen, bergabung di yayasan pelayanan, ya, karena saya tidak melihat apa yang saya dapatkan, tidak seperti itu. Apapun yang saya lakukan untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan.
Itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Saya melihat bahwa Tuhan tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia, bukan apa-apa. Semua fasilitas ciptaannya apapun, semua harus saya gunakan itu untuk memberitakan Injil. Karena panggilan saya adalah untuk memenangkan jiwa supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, melalui kesaksian ini, saya sangat berharap ada banyak orang Kristen. Bahkan saya mengenal ada banyak orang kasihan sebenarnya karena kekristenannya sudah sampai umur sekian 60 tahun, 70 tahun ada, tetapi tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu orang tanpa dilahirkan kembali. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 3, engkau harus dilahirkan kembali. Sejak saya dilahirkan kembali sampai hari ini, saya mengalami yang namanya hadirat Allah. Mujizat itu, sistem kerajaan Allah itu adalah mujizat yang tidak perlu harus minta-minta. Karena Bapa kita sangat baik. Tuhan kita itu mengerti sebelum kita tahu apa yang kita butuhkan, dia sudah siapkan. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi, itu hanya sarana yang dipakai Tuhan untuk memperlihatkan keajaibannya bagi kita. Walaupun banyak orang kadang-kadang salah terhadap kejadian yang saya alami, karena pulang saya pelayani, suatu ketika saya mengalami kecelakaan jam 10 di naik sepeda motor, kecelakaan. Akhirnya saya sadar sudah di UGD di Kerangmenjangan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Pagi hari saya dibilang harus operasi karena tangan saya patah di sini dan rusuk. Tetapi saya memahami firman Tuhan, Roh Kudus bicara dalam hati saya ingat firman Tuhan Roma 8:28. Dalam kita tahu sekarang dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya bilang kepada dokter saya tidak mau operasi, dan dokter memang marah terhadap saya. Tidak, Pak, saya ini seorang pendeta hamba Tuhan. Apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan tidak ada. Ini ada rencana Tuhan di balik ini untuk menolong orang lain. Ya sudah, akhirnya dengan jengkelnya suruh harus tanda tangan, saya akhirnya pulang, dirawat di rumah 3 bulan, prosesnya sembuh dan saya sembuh total dan kuat dan luar biasa. Itu mujizat Allah. Setelah sembuh dan saya terus melayani bersaksi di mana-mana, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan dengan istri naik mobil dari kecelakaan di Porong, yang akhirnya sadar diri sudah di UGD di Rumah Sakit Katolik RKZ. Akhirnya saya ke sana karena masih ada hubungan keluarga dari istri, dia seorang hamba Tuhan gembala di Blitar. Akhirnya kesaksian saya itulah membuat dia juga memutuskan. Saya bilang karena dia memang bertobat dari hadapan saya, jadi termasuk anak rohani saya dia walaupun ipar saya. Lalu kemudian saya bilang saya kasih waktu sama kamu 1 jam. Kalau keputusan saya apa yang saya alami 3 bulan yang lalu, untuk itulah saya alami supaya kamu tahu bahwa Tuhan itu ajaib. Kasusnya hampir mirip. Dan waktu itu dokter bilang operasi dan biayanya kami tanya itu sekitar 25 juta. Lalu dari Sinode pendeta datang ada 6 orang bilang. Dan mereka setengah marah dengan saya. Loh, dokter juga dipakai Tuhan. Bilang, iya betul. Tapi dalam ini agak berbeda. Saya juga yakin dokter juga dipakai Tuhan. Dari kasus ini, karena saya yang termasuk bapak rohaninya, apa yang saya alami adalah untuk itu saya alami itu. Supaya kesaksian saya menguatkan dia. Tapi keputusan dialah yang saya nanti putuskan. Tapi bagi saya, dia tidak perlu operasi, saya bilang. Nah, 1 jam saya pergi ke taman dan saya berdoa di sana. Saya berdoa supaya Tuhan mencelipkan rohaninya, Roh Kudus bekerja supaya dia memilih. Karena belum tentu selamat nanti operasi. Dan betul setelah pulang saya tanya, apa keputusanmu? Dia bilang, iya Kak, saya mengikuti apa keputusan kakak. Lalu kita berdoa bersama-sama. Lalu saya tanda tangani, dokter setengah marah dan saya bawa pulang. Puji Tuhan, akhirnya proses berbulan-bulan hanya obat biasa dan adik itu sembuh total sampai hari ini, tidak ada kekurangan, sama seperti saya, dan beliau juga masih tetap melayani Tuhan walaupun dia tidak jadi menggembalakan. Sekarang ini ada di Sibolga di sana bersama keluarga. Puji Tuhan, jadi beberapa pengalaman yang sangat luar biasa, tetapi inti daripada apa yang saya saksikan ini supaya kehidupan kita berguna dan diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang.
menjadi alatnya Tuhan, satu hal yang pasti kita harus mengalami kelahiran baru. Itulah starting point kita supaya bisa dipakai Tuhan. Sehingga wawasan dan paradigma dan cara berpikir kita berbeda seperti yang saya alami. Waktu itu memang saya juga divonis oleh keluarga, saya dikatakan bahwa saya ini sudah aliran yang menyimpang dari kekristenan. Tapi saya tidak menanggapi itu, saya akan buktikan. Suatu ketika Tuhan sudah memberkati kami anak 3 dan saya pulang ke Sumatera menunjukkan bahwa kami memang tidak sesat. Lalu dikumpulkanlah di kampung dengan ibu saya dan baru majelis dari gereja datang beberapa orang dan Hanger atau guru Ria. Lalu saya persekutuan di sana dengan marga, kumpul semua dan saya disuruh khotbah. Nah, saya bersyukur kesempatan itu saya gunakan supaya Tuhan membuktikan bahwa tidak seperti yang mereka pikirkan. Lalu saya sisipkan kesaksian saya sebagai ilustrasi dalam khotbah. Dalam 35 menit saya khotbah, saya luar biasa menurut saya Tuhan bekerja pada saat itu. Akhirnya selesai ibadah itu mereka agak sedikit untuk adakan rapat dalam kemajelisan gereja di sana, apakah saya sesat atau tidak. Lalu mereka memutuskan dan diumumkan tidak sesat. Justru khotbah yang saya dengar sebagai saya guru Huria, sebagai majelis gereja bertahun-tahun, belum pernah saya dengar khotbah indah seperti ini, enak seperti ini, yang akhirnya saya paham itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus membuktikan bahwa firman yang kita beritakan, karena saya juga sudah belajar teologi ya, jadi saya tidak mungkin, dan saya juga memenuhi standar hermeneutik. Jadi saya juga menguasai ilmu komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan firman kontekstual sesuai dengan adat yang ada di sana. Dan pada akhirnya mereka sampai hari ini mengatakan bahwa kamu memang benar, kamu diberkati Tuhan. Dan puji Tuhan, anak-anak saya sudah dewasa, saya sudah punya cucu 1, dan semua melayani Tuhan. Kami sehat-sehat dalam kondisi yang baik. Gereja kami tetap berjalan walaupun COVID-19, tapi tetap kami juga melakukan apa yang dibuat aturan oleh pemerintah, menjaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan dan sebagainya. Di gereja kami tetap melakukan hal yang sama sampai hari ini. Kami tetap beribadah dengan baik. Saya hidup adalah untuk Dia, apapun yang terjadi. Dan saya katakan kepada anggota jemaat, Yesus datang adalah untuk menyelamatkan. Titik, hanya itu aja. Hidup kita adalah alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Melalui kehadiran kita dimanapun, komunikasi dan tindakan perbuatan kita yang berdasarkan kasih Allah, kebenaran itulah yang akan memberkatkan orang lain. Karena Roh Kudus selalu memakai Alkitab, firman Tuhan yang kita sampaikan. Itu keyakinan saya yang sampai hari ini saya tahu Tuhan tidak pernah tidak setia, selalu mencukupkan dan selalu memberikan jalan keluar apapun, sesulit apapun yang saya hadapi. Dan saat ini saya sedang membimbing beberapa orang dari agama lain, dari Konghucu juga. Kami sudah 2 minggu yang lalu juga saya membaptisnya. Dan puji Tuhan ada 1 orang kami sedang mau membaptis dari agama seberang. Dan doakan kami karena kerinduan kami, tujuan kami hidup adalah dunia semua akan berlalu. Tapi surga yang kekal adalah bagian kita. Karena kita semua akan mengakhiri dunia ini. Tidak ada apapun yang kita bawa. Tapi semua yang ada sekarang ini, mari kita gunakan sebagai fasilitas untuk melayani Tuhan, menyelamatkan orang lain. Seperti hambanya Pak Yusuf yang luar biasa dipakai Tuhan. Melalui ini juga saya dikasih kesempatan biar kesaksian saya ini juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman, saudara-saudara yang lain, supaya menggumuli hidupnya, kalaupun belum mengalami kelahiran baru, mungkin sudah Kristen puluhan tahun, bahkan 70 tahun, 80 tahun. Kalau Anda tidak dilahirkan kembali, memang untuk melihat kerajaan Allah tidak bisa, apalagi untuk masuk. Dan itu hanya sebagai agamawi saja. Agama tidak menyelamatkan. Organisasi hanya aturan yang dibuat manusia di dunia ini. Tapi Yesus lintas semua organisasi, lintas semua aturan, karena firman Allah di atas segala aturan. Karena itulah saya memelayani dari berbagai macam denominasi yang ditolak karena aturan yang dibuat oleh organisasi.
Tapi saya berani memutuskan itu karena saya berpegang kepada firman Tuhan. Bukan berarti saya tidak memenuhi etika dan norma, tetap saya lakukan. Tetapi kalau hal itu sudah menyangkut tentang kebenaran yang absolut, yang satu-satunya kebenaran yang tidak bisa diduakan adalah kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan berpegang dan maju terus. Karena untuk itulah saya dipanggil oleh Dia menjadi hambanya. Dan saya tahu Roh Kudus ada menyertai, bahwa hidupku adalah miliknya, tubuhku adalah baiknya, di mana Roh Kudus selalu aktif menyertai kehidupan saya. Dan itulah maksud dan tujuan Tuhan Yesus sebenarnya bagi kita umatnya, supaya kesempatan-kesempatan kita di dunia ini adalah kita menjadi sarana dan alatnya Tuhan. Bersama-sama dengan Roh Kudus, kita memenangkan jiwa-jiwa supaya kerajaan Allah dipenuhi sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada Pak Yusuf hambanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Saya sangat diberkati dan teman-teman juga sangat diberkati. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang, bukan karena orang itu baik, ya, bukan karena Bapak Marisi baik, tapi karena kehidupan kita sementara diikat sama setan. Itulah Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang baik adalah Tuhan yang datang dengan kasih. Ya, kalau Tuhan datang dengan memaksakan kita untuk mengikuti satu agama, waduh, saya curiga besar itu. Ya, kenapa kok harus dipaksakan gitu? Tuhan yang benar, Tuhan yang datang dengan kasih-Nya yang tidak pernah memandang latar belakang seseorang. Ya, sekalipun hitam pekat, sekalipun banyak hal yang sangat merugikan orang lain, seperti sudah diceritakan oleh Pak Marisi tadi. Tapi Tuhan Yesus begitu baik, luar biasa Tuhan Yesus ya. Itu sebabnya begitu kami dijamah Tuhan, begitu Pak Marisi dijamah Tuhan, kami semua berubah dan kami semua sekarang berhutang kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur, bukan untuk balas budi, untuk balas kebaikan Tuhan, karena kita tidak pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi apa yang kami lakukan itu hanya sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan terlalu baik dengan kehidupan ini. Ya, puji Tuhan teman-teman. Ya, kita melihat Tuhan Yesus terlalu dahsyat. Oke, kita akan buka ruang diskusi. Teman-teman yang mau masuk silakan. Ya, linknya ada di live chat. Supaya kita semakin kita bicarakan tentang firman Tuhan, iman kita semakin kuat. Amin. Jadi mari kita bicara, dan kepada siapa kita bergaul, seperti itulah nanti kita jadinya. Kita bergaul dengan pendeta, lama-lama kita jadi pendeta. Ya, walaupun kita tidak bergelar pendeta, tapi roh pendeta pasti masuk di dalam hidup kita. Tapi kalau kita teman kumpul dengan orang yang tidak ada tujuan, ya lama-lama nanti kita tidak ada tujuan, jadi buta nanti kita, tidak melihat apapun. Ya, sudah mau celaka, sudah mau mati, sudah mau dicekik setan, sudah mau dibinasakan setan, kita nggak tahu nanti, karena kita nggak jelas, perjalanan hidup kita nggak jelas. Oleh sebab itu, kalau ada ruang diskusi, ya siap-siap untuk kita semakin hari semakin diperkaya, semakin hari semakin jelas kita di dalam pemahaman akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, luar biasa. Pak Marisi, begitu dahsyat kesaksian Anda, dan saya percaya malam hari ini banyak orang yang dijamah Tuhan. Oke, kita akan terima dulu penelpon dari Ibu Murni. Ibu Murni Hutagalung. Ya, selamat salam malam, Ibu Pak. Murni. Shalom. Ya, salam. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Yusuf diberi kesempatan pada saya. Salam ya, Pak Marisi. Shalom Bu, shalom. Ya, puji Tuhan, anak yang terhilang ya, luar biasa kasih Tuhan.
panggilan buat Bapak sehingga Bapak tidak sia-siakan panggilan itu. Biar Amin, Tuhan amin. pakai Bapak lebih heran dan ajaib lagi. Kesaksian Bapak udah saya kesaksian Bapak udah saya ikuti. Cuman Amin. saya mau nanya nih Pak. Ya, Bu. Begitu panjangnya perjalanan Bapak sehingga Bapak itu bisa dijamah oleh Tuhan. Tapi Ya. saya tidak dengar bagaimana orang tua atau keluarga Bapak apa udah diselamatkan atau udah Bapak layani gitu loh Pak. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, salah satu memang pergumulan saya seperti itu karena memang dari keluarga Kristen semua dan memang pertobatan orang Kristen itu memang agak sulit ya Bu, karena kadang juga pernah waktu saya menikah itu Bu, ya menikah itu, Ya. Jadi waktu menikah itu kan karena adat Batak ya, adat Batak. Ya. Jadi Ya. ibu saya itu kan, bapak saya kan sudah meninggal. Jadi Ya. ibu saya tidak tahu bahwa mereka masih menganut seperti itu. Lalu dibikin makanan, rokok, sirih, makanan yang enak dibawa ke kamar. Lalu saya dipanggil waktu itu. Ya. Dipanggil, lalu dibilang, ayo nak, ini harus kita lakukan supaya nanti perjalananmu diberkati atau diberkati orang tua gitu. Lalu saya kaget, lalu saya bilang, Ibu mohon maaf, saya tidak bisa lagi melakukan seperti itu. Amin. Karena bertentangan dengan Alkitab Ibu. Ya. Cuman kalau boleh nggak usah lagi lakukan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan hanya mengutarakan kepada Ibu, mama saya, saya tidak bisa karena itu tradisi yang sudah terus menerus, sehingga ya saya tinggalkan dan saya tidak ikut ya. Dan waktu itu memang lalu dibilang karena saya tidak mengikutinya, mereka bilang begini, wah nanti kamu bisa aneh-aneh nanti keluargamu, bilang gitu ya. Tapi saya buktikan tidak. Dan akhirnya memang waktu saya sudah punya anak 3 Bu, saya pulang, kami bahagia, diberkati Tuhan sampai hari ini, luar biasa. Dan itulah yang membuat mereka mengalami perubahan. Saya tahu sampai hari ini ibu saya tidak melakukan itu lagi. Tidak melakukan lagi. Jadi gini itu, Pak, maaf. Iya. Ya Pak, terima kasih. Tapi orang tua kita itu gerejanya gereja yang biasa kali ya, HKBP ya Pak? Iya, itulah. Itu. Ya. Terus walaupun mereka HKBP, saya rasa ini maaf ya Pak ya, karena saya juga terlibat di dalam pelayanan. Ya, saya dulunya HKBP Pak, ya, saya dulunya HKBP. Ya. Jadi setiap keluarga saya Pak, baik itu keluarga dari suami saya, keluarga dari saya sendiri, itu satu persatu saya jalani Pak. Mama papa saya udah meninggal, jadi nggak ada beban. Tapi buat mertua, saya tetap menyatakan kasih kepada mereka sehingga akhir hidup mereka percaya. Jadi saya juga percaya Pak Marisi juga harus membawa kabar itu, menyatakan kasih Yesus supaya benar-benar mama itu hidup baru, dilahirkan baru. Amin, amin, amin. Nah, karena gini Pak, di HKBP itu, maaf ya Pak Yusuf, masih bisa waktu ya Pak? Pak Yusuf? Iya, Ibu Murni, yang penting tidak ini ya, tidak menghakimi ya. Silakan. Artinya terlepas apapun, setiap organisasi itu kan hak mereka ya. Yang penting tidak menghakimi. Silakan Bu. Silakan. Oke. Jadi gini ya Pak Marisi ya. Saya dulu kan jemaatnya HKBP, tapi saya sudah dibaptis. Jadi waktu saya disuruh sama pendeta untuk ikut seminar penginjilan dari HKBP, saya utusan.
Sehingga itu ajaibnya Tuhan itu, Pak. Jadi waktu selesai itu, seminar itu, saya kasihlah apa yang saya dapat sama pendeta. Pendetanya ngomong begini, ya Ibu lanjutkan aja gitu. Jadi pendek cerita, Pak, saya dihunjuk untuk menjadi koordinasi tim doa. Karena saya bilang, oke, saya akan lanjutkan ini, tapi harus ada tim doa di HKBP, di gereja itu. Dibentuk tim doa, Pak. Ya, hingga kita itu ada beberapa anggota, dan saya jadi memimpin mereka untuk belajar Alkitab. Di antara teman-teman saya itu, mereka lihat, loh, Bu Murni kok bisa begini? Kata saya, mau dong kayak Ibu Murni. Oh jangan, kita harus seperti Tuhan Yesus. Alhasil Pak, 34 jemaat gereja HKBP itu dibaptis loh Pak. Jadi pendetanya komplain, telepon saya, Bu Murni, ada katanya saya dengar baptis ulang. Saya bilang, Pak, maaf Pak, nggak ada baptis ulang. Karena yang kita imani, mereka kan nggak mengerti ya Pak ya, bahwa baptisan masa kecil itu yang benar. Padahal kita kan tahu baptisan itu apa artinya. Jadi saya sangat percaya sama Bapak. Tuhan sudah selamatkan Bapak. Firman Tuhan katakan, satu orang percaya, seisi rumah akan diselamatkan. Jadi biarlah ini juga suatu suatu cara Tuhan untuk pakai Bapak untuk menyelamatkan keluarga Bapak. Gitu ya Pak ya. Jadi lanjutkan terus Pak, supaya mama atau adik atau siapapun benar-benar hidup baru. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Murni. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu. Oke, kita pindah ke Ibu Siput. Selamat malam Bu Siput. Tombol suaranya Bu, diaktifkan. Ya. Halo. Bu Siput. Iya, Bapak. Bisa dengar? Sudah Pak, sudah saya nggak kedengeran ya Pak ya? Iya. Sudah kedengaran. Ya, kedengaran kok, kedengaran. Silakan. Halo. Ibu Siput. Jaringannya susah ini. Halo. Ya, Ibu Siput bisa dengar? Bentar Pak. Buka dulu. Ya, halo. Bisa dengar Ibu? Saya dengar Pak, saya dengar jelas ya. Ya, silakan. Silakan Ibu, silakan. Ya, terputus. Kita ke Santo, Pak Santo. Selamat malam. Pak Santo. Shalom Pak Yusuf, ini baru masuk lagi. Ya, Ibu Siput nanti masuk lagi ya. Ya, Pak Santo. Shalom Pak Manukalit. Shalom. Emang luar biasa Pak Manukali. Ini aku yang paling berkesannya pertobatan Pak Manukalit. Ya. Saya ini luar biasa. Saya lahir tanggal 9 Oktober 82. Bapak apa bertobat tanggal 22 Oktober 82. Memang luar biasa. Aku cuma hanya lahir 11 hari ya Pak? 11 hari ya. 11 hari memang luar biasa. Itulah rencana Tuhan, kan nggak tahu kita Pak. Tapi sungguh luar biasa Pak. Aku kesaksian tadi kedengaran memang ajaib. Itulah karena kan bukan karena apapun yang kita pegang di dunia ini itu hanya sementara. Apapun kekebalan dalam hidup kita itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tapi aku paling kesannya aja sama Bapak itu pertobatannya aja. Karena saya lahirnya tanggal 9 Oktober 82. Bapak bertobatnya tanggal 22. Emang luar biasa. Itu namanya itu kan
panggilan Tuhan itu, karena dia kan berkata dari Kolose 1 ya ayat 13, ia telah melepaskan kita di dalam kuasa kegelapan dan itu memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita itu memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ada nggak orang yang bisa mengampuni kita, Pak? Pak, saya tanya dulu, ada nggak orang yang bisa mengampuni setelah kesalahan kita? Halo, dengar Bagaimana, kan, Pak? Bagaimana? Ada nggak orang yang bisa mengampuni segala kesalahan kita atau dosa kita? Tidak ada, Pak. Hanya Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus, puji Tuhan, hanya Yesus. Walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita ini anak-anak Tuhan, belum tentu kita bisa mengampuni. Hanya kita belajar kasih-Nya. Ya. Memang maju terus, Pak. Ini sekarang melayani di mana, Pak? Di Sumatera atau di Surabaya? Di Sidoarjo, Surabaya. Di Sidoarjo. Puji Tuhan. Sidoarjo. Iya. Oke. Sidoarjo. Cuma itu aja, Pak. Memang kesannya sama saya aja, cuman tanggalnya dan tahunnya sesuai dengan kelahiran saya. Puji Tuhan, Bapak diselamatkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bisa mengampuni segala apapun kejahatan kita, bisa Dia mengampuni kita. Amin. Oke, cuma itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati, Pak Siput. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak Santo. Siap, Pak, sama-sama. Terima kasih, Santo. Terima kasih. Amin. Ya, makasih Pak. Oke, kita ke Ajis, Pak Ajis. Ajis Idris. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Ajis. Apa kabar Pak? Ya, silakan Pak Ajis. Silakan Pak. Oh iya Pak. Selamat malam Pak Maris ya? Iya Pak. Selamat malam Pak Ajis. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan ya Pak. Puji Tuhan Pak. Iya Pak, kesaksiannya sangat memberkati. Tetap semangat, tetap kuat. Ya Pak ya. Iya Pak, Tuhan berkati ya. Iya Pak, kesan-kesan, pesan-pesan untuk anak-anak muda gimana nih Pak? Bisa dibagikan nggak Pak? Iya, pesan-pesan untuk anak muda memang pusat kehidupan kita kalau memang tidak berada di dalam pimpinan Roh Kudus atau Yesus tidak hidup menjadi raja dalam hidup kita, memang agak susah. Tetapi anak-anak muda sekarang ya memang mengalami juga banyak ujian dan tantangan ya, tapi kita percaya ketika mereka juga ke gereja dan firman Tuhan disampaikan dan mereka juga anak-anak muda ada persekutuan pribadi, doa dan baca firman Tuhan, saya percaya anak-anak muda Kristen akan kelak menjadi regenerasi yang hebat yang dipakai Tuhan. Ya, kemampuan lebih, karena untuk itu kita memang untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh dan teladan di segala bidang, Pak. Jadi, amin, Pak. Amin. Pandangan saya, Pak Ajis, hamba Tuhan Pak. itu semua orang yang terima Yesus, yang ada Roh Kudus adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran. Jadi perspektif orang yang sudah lahir baru itu memang berbeda, Pak. Jadi apapun kita lakukan, pedagang, karyawan, tukang sapu, pembantu rumah tangga, itu statusnya sebagai hamba Tuhan. Artinya apapun yang dilakukan, dikerjakan, apapun itu, pertama harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi itu yang nomor satu. Sehingga kita lakukan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena bos, karena orang tua, tapi karena Tuhan. Sehingga yang terbaik. Tuhan, ya, Pak. Amin. Ya, saya kira anak-anak muda harus memperlengkapi itu dan gereja punya tanggung jawab, hamba Tuhan termasuk saya. Saya sedang membimbing anak-anak muda juga di sini di gereja saya supaya punya paradigma Alkitabiah. Karena
kelak pemimpin bangsa ini, dunia ini kalau tidak ada di tangan anak Tuhan akan semakin hancur dan karu-karuan, ya. Itu pasti. Itu Pak Aziz. Iya Pak, terima kasih Pak buat pesan-pesannya Pak, sangat Ya. Memberikan kekuatan juga kepada saya. Ya, Pak Aziz. Saya kan anak muda gitu, jadi saya minta pesan-pesan untuk anak-anak muda gitu Pak. Ya, bersama Tuhan ya. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih Pak Aziz. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Pelayanannya semakin diberkati Tuhan. Amin, ya, puji amin. Tuhan, amin. Ya. Amin, Oke. Amin. Kita ke Pak Sulaiman. Selamat malam Pak, selamat pagi Amerika. Selamat malam Pak Yusuf. Sorry. Ya. Kedengaran Pak? Selamat malam Pak. Dengar. Ya, selamat malam Pak Maris Simanungkalit. Selamat malam Pak Sulaiman. Selamat malam. Shalom Pak. Selamat malam. Pak, ini kelihatan sekali ya kontrasnya nih Bapak nih, kelihatannya. Waktu dulu sebelum bertobat nih, nggak pernah senyum kayak begini ya Pak ya. Jelas. Mungkin nggak pernah senyum Pak. Karena Bapak main-mainnya di sekitar daerah Priuk. Saya orang Pademangan dulu Pak. Jadi di Pademangan. Iya. Saya tinggal di Pademangan dulu. Jadi saya tahu nih apa yang diceritakan Bapak, daerah Priuk, daerah Pulau Gadung. Iya, betul. Daerah apa namanya itu, tempat-tempat pelabuhan. Ya, maksiat ya, sudah ditutup. Ya, sudah ditutup, sudah lama ya ditutup. Iya, itu sangat luar biasa sekali nih Bapak bertobatnya nih Pak. Ya, itulah Tuhan kita luar biasa. Yesus itu luar biasa. Dari Bapak ini kalau suku Batak ini, kalau itu suku-suku pemberani gitu ya Pak ya. Jadi kalau ditangkap oleh setan itu jadi pemberani yang sadis sekali gitu loh. Iya. Kalau ditangkap oleh Tuhan menjadi pekabar Injil yang luar biasa Pak. Itu amin. Itu yang sangat saya lihat ada kontras yang luar biasa seperti apa ya, hitam dan putih itu udah nggak ada abu-abu lagi. Iya. Semangat Bapak seperti sekarang ini yang apa namanya yang sudah menjadi hamba Tuhan ini luar biasa, ya kan? Iya. Tuhan kalau luar biasa. Mungkin bermain-main di Priuk, kalau ketemu Bapak, saya usia saya jauh lebih muda dari Bapak ya. Saya umur 50. Saya umur 51. Dulu saya kalau main-main ke Tanjung Priuk sangat was-was, Pak. Itu gitu ya. Preman itu, waduh. Iyalah, preman di tanah semua. Preman itu. Jadi tidak ada yang aman. Namanya Pak Haris dulu kali ini. Ya. Oke, sekarang jadi kegiatan Bapak nih banyak menampung atau melayani orang-orang. Ya, saya juga gembala gereja kecil. Jadi rumah saya ini, saya di gereja ini Pak. Jadi di sebelah rumah saya. Jadi saya jadikan rumah saya itu 6x10 saya kasih gereja. Jadi rumah saya sisanya. Jadi saya bangun gereja untuk di sini dan saya bermasyarakat ya. Saya tidak pernah diusik walaupun izin gereja saya tidak ada karena gereja itu harus jadi berfungsi bagi lingkungan, itu yang saya tahu. Jadi saya tidak pandang bulu siapapun saya layani. Apa yang saya bisa beri, saya bantu. Jadi di sini lingkungan itu sangat baik sekali dengan saya, walaupun tetangga saya semua. Tidak ada yang Kristen Pak, tidak ada. Oh begitu ya Pak? Tidak ada. Itu di daerah mana? Di daerah Priuk ya Pak? Di daerah Priuk? Oh bukan, saya di Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo Pak. Oke, puji Tuhan. Jadi Bapak melayani di daerah Sidoarjo, oke. Iya, dan jemaat yang kita layani itu di sini adalah